Halo semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku, Davina Lita. Alhamdulillah kita sudah masuk Ramadan di hari kelima. Dan insya Allah kita akan bahas Quranic Dua part kelima. Alhamdulillah Allah masih ngasih izin kita buat berada di bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan pembelajaran tentang kesabaran dan perjuangan. Setiap harinya Ramadan itu seperti mengingatkan kita bahwa hidup adalah sebuah medan perang. Tapi pernah nggak kita bertanya, apa sih yang sebenarnya menjadi senjata utama kita untuk memenangkan pertempuran hidup ini? Yuk kita belajar dari sebuah doa yang dipanjatkan sebelum pertempuran besar. Doa yang mengajarkan kita bagaimana memenangkan dunia dengan hati yang sabar dan teguh. Dahulu ada kisah tentang Thalut, seorang pemimpin yang dipilih oleh Allah untuk memimpin Bani Israel untuk menghadapi Jalut dan pasukannya. Jalut adalah seorang panglima perang yang tidak hanya memiliki pasukan yang besar, tapi juga memiliki fisik dan kekuatan yang menakutkan. Sementara itu, pasukan Thalut hanyalah orang-orang kecil yang jumlahnya jauh lebih sedikit dan fisiknya juga tidak sebanding dengan pasukan lawan. Namun, yang membedakan adalah pasukan Thalut adalah pasukan yang beriman kepada Allah. Ketika mereka hendak maju ke medan perang, mereka berdoa sama Allah. Mereka tidak berdoa untuk menambah jumlah pasukan mereka ataupun menambah kekuatan fisik mereka. Sebaliknya, mereka memanjatkan doa yang penuh makna. Doa ini terekam dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 250 yang bunyinya, Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Doa ini adalah wujud pengakuan bahwa kemenangan tidak bergantung pada jumlah atau kekuatan fisik, tetapi pada kesabaran, keteguhan, dan pertolongan Allah. Dalam tafsir Imam Baqai, disebutkan bahwa doa ini menunjukkan kerendahan hati pasukan Thalut, yang melepaskan ketergantungan mereka akan kekuatan mereka sendiri dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Kisah ini juga mengingatkan kita pada sebuah peristiwa Perang Badar yang terjadi di zaman Rasulullah. Pasukan muslim yang saat itu hanya berjumlah 313 orang harus menghadapi pasukan Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak. Dalam keadaan yang tampak tidak seimbang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat memanjatkan doa-doa penuh pengharapan dan memohon pertolongan sama Allah. Kita mungkin pernah mendengar bagaimana Rasulullah berdoa sampai Rasulullah mengangkat tinggi tangannya, kemudian sorbannya jatuh dan diambilkan oleh Abu Bakar. Rasulullah berkata, "Ya Allah, jika kami kalah dalam peperangan ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi." Ini bukan tanpa dasar ya teman-teman, karena pada waktu itu jumlah kaum muslimin juga masih sedikit. Jadi kalau pasukan muslim kalah, otomatis udah gak ada lagi yang beriman sama Allah. Kemudian dalam Aisarut Tafasir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebutkan bahwa jumlah pasukan muslim di perang Badar sama seperti jumlah pasukan Thalut. Jumlah pasukan Thalut itu adalah 314. Kedua pasukan ini memiliki kesamaan yang jelas, yaitu mereka tidak mengandalkan kekuatan manusia, tapi percaya sepenuhnya pada kekuatan doa dan kesabaran. Sekarang coba deh kita bayangin, bagaimana jika kita berada di posisi pasukan Thalut atau pasukan Badar? Bukankah seringkali kita merasa kalah sebelum berjuang karena terlalu fokus pada kekurangan? So, peristiwa ini tidak hanya tentang kemenangan fisik di medan perang, tapi juga kemenangan iman atas keraguan. Pasukan Thalut yang semula kecil dan terkesan tidak signifikan menjadi bukti nyata bahwa Allah adalah penolong terbaik bagi siapa saja yang bergantung kepadanya. Secara logika manusia, itu nggak mungkin banget. Secara fisik aja udah kalah, jumlah udah kalah, even jumlahnya sama, kekuatan fisiknya nggak sama. Like, mustahil banget buat menang. Tapi lihat di sini, Allah nunjukin bahwa kita, jumlah itu nggak jadi masalah selama kita berada di pihak yang benar. Karena pertolongan Allah akan selalu ada untuk hati-hati yang yakin sama Allah. Bayangkan, dalam kehidupan sehari-hari kita, berapa banyak jalut yang harus kita hadapi. Tantangan di tempat kerja, kesulitan dalam keluarga, hambatan dalam pendidikan, mungkin terasa sebesar jalut. Tapi doa ini mengingatkan kepada kita bahwa kita nggak sendirian. Allah selalu bersama mereka yang sabar dan teguh. Kadang kita berpikir, aku tidak cukup kuat, atau masalah ini terlalu berat. Padahal seperti pasukan Thalut, yang kita butuhkan bukanlah lebih banyak kekuatan fisik, melainkan hati yang sabar dan teguh, serta kepercayaan penuh kepada Allah. Jadi berhenti untuk bergantung pada diri kita sendiri dan mulai menyerahkan segalanya sama Allah. Sebab, siapa yang mampu memberikan kemenangan selain Dia? Setiap doa pasti memiliki keindahan dalam susunan dan kedalaman maknanya. Begitu pula doa yang dipanjatkan oleh Thalut dan tentaranya.
Doa ini adalah pelajaran besar tentang bagaimana menghadapi tantangan hidup dengan penuh kesabaran, keteguhan hati, dan keyakinan akan pertolongan Allah. Yuk kita urai doa ini menjadi bagian-bagian kecil untuk memahami maknanya. Yang pertama, Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Doa ini dimulai dengan panggilan penuh kerendahan hati. Rabbana. Kemarin sudah kita bahas dan di kalimat ini menunjukkan pengakuan mutlak bahwa Allah adalah satu-satunya sumber kekuatan sejati. Dalam suasana perang yang penuh ketegangan, pasukan Talut memohon kepada Allah agar mencurahkan kesabaran kepada mereka. Sebagaimana air dituangkan untuk memenuhi wadah. Limpahkanlah kesabaran kepada kami. Kesabaran di sini bukan sekedar menahan diri, melainkan juga sebuah kekuatan jiwa untuk tetap berdiri teguh meskipun situasi terasa sangat berat. Dalam liyadabbaru ayatih disebutkan bahwa kesabaran adalah unsur kedewasaan dan keberanian yang tinggi, membantu seseorang tetap tenang di tengah ujian yang besar. Doa ini tuh relevan banget dengan kehidupan kita, karena kesabaran itu bukan hanya tentang menunggu dalam diam, tapi tentang tetap melangkah meskipun jalannya sangat berat. Saat menghadapi ujian, apakah kita pernah memohon kesabaran seperti ini sama Allah? Jadi sabar itu bukan diam gak ngapa-ngapain, tapi sabar adalah tetap bergerak, tetap mencari jalan keluar, dan tetap melangkah walaupun sulit, walaupun situasinya sedang berat. Kemudian, wasabbit aqdamana, kokohkanlah langkah kami. Setelah meminta kesabaran, pasukan Talut memohon keteguhan hati. Dalam tafsir Imam Alusi, frasa ini mencerminkan permintaan akan kekuatan mental dan fisik untuk tetap berdiri menghadapi musuh. Ketika menghadapi musuh, tidak hanya kekuatan fisik yang dibutuhkan, tapi juga keteguhan hati agar tidak goyah dan mundur. Kokohkanlah langkah kami. Tidak hanya berarti kaki yang tetap berpijak di tanah, tetapi juga hati yang tidak mudah terpengaruh oleh rasa takut dan ragu. Di masa ini mungkin tantangan yang kita hadapi berbeda dengan masa lalu, tapi kebutuhan kita akan keteguhan hati dan kesabaran tetap sama. Entah itu menghadapi ujian hidup, kritik, atau bahkan keputusan sulit, doa ini menjadi pengingat bahwa kita membutuhkan Allah untuk tetap teguh. Kemudian, wansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami menghadapi kaum yang kafir. Bagian terakhir dari doa ini adalah puncaknya, permohonan kemenangan. Tetapi coba perhatikan bagaimana mereka memohon kemenangan ini. Mereka tidak memohon untuk diri mereka sendiri, melainkan untuk menegakkan agama Allah. Dalam tafsir Imam Baqai disebutkan bahwa permintaan ini menegaskan niat mereka yang tulus untuk meninggikan kalimat Allah. Mereka sadar bahwa kemenangan yang bermakna jika digunakan untuk tujuan yang mulia. Doa ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam setiap usaha niat kita harus lurus. Apakah kita bekerja untuk tujuan duniawi saja, atau ada niat yang lebih besar untuk mendekatkan diri kepada Allah? Doa ini bukan hanya sebuah rangkaian kata-kata, ini adalah peta bagi setiap mukmin yang ingin menghadapi tantangan hidup dengan jalan yang benar. Dimulai dari kesabaran, kemudian dilanjutkan dengan keteguhan hati, dan diakhiri dengan kemenangan yang penuh dengan keberkahan. Kita sering lupa bahwa kemenangan sejati bukan tentang hasil instan, tetapi tentang proses yang dijalani dengan penuh kesabaran, keyakinan, dan niat yang tulus. Doa ini juga menjadi bukti bahwa ketika hati kita terpaut pada Allah, kemenangan adalah sebuah kepastian. Kalau kita udah dekat sama Allah, sudah terpaut hatinya sama Allah, sudah terhubung sama Allah, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut untuk menjalani dunia yang penuh dengan tipu daya ini. Karena Allah pasti akan memberikan pertolongannya kepada kita. Allah itu kan sesuai dengan prasangka hambanya ya. Kalau kita udah nyangkanya Allah gak bakal nolong kita, bagaimana pertolongan itu bisa datang? Jadi minta sama Allah dengan hati yang yakin, karena Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Lalai itu artinya kita tuh ragu sama Allah, ragu akan terkabulnya doa kita. Jadi ya, belajar yakin sama Allah. Dan doa ini juga mengajarkan tentang keseimbangan yang indah antara usaha manusia dan ketergantungan kepada Allah. Kesabaran membantu kita bertahan, keteguhan hati menjaga kita untuk tetap di jalur, dan keimanan memberikan arah yang benar. Dalam hidup, kita harus terus menghadapi perang dengan berbagai bentuk, masalah, tekanan, dan ujian. Dengan mengikuti pelajaran dari doa ini, kita dapat menghadapi semuanya dengan tenang dan yakin bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Jadi teman-teman, setiap hal baik yang ingin kita lakukan itu butuh kesabaran. Sholat itu butuh kesabaran, ngaji butuh kesabaran, terus mengenakan hijab juga harus dengan kesabaran. Karena kalau nggak sabar, kita bisa aja nunda-nunda sholat, nggak ngaji, nggak pakai hijab.
Karena pasti akan ada ujian di dalam setiap ketaatan yang kita lakukan. Entah itu ujian dari dalam kita sendiri seperti rasa malas, kemudian faktor eksternal, dan yang lain-lainnya. Dan kita bisa menggunakan doa ini dalam berbagai kondisi. Misalnya, ketika kita menghadapi tantangan yang besar, yang tampaknya mustahil untuk kita lewati. Kemudian saat kita ingin memulai sesuatu yang membutuhkan keberanian yang besar. Dan ketika kita merasa lemah dan tidak mampu berdiri sendiri, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Dan ayo kita jadikan doa ini sebagai senjata dalam setiap langkah kita menjalani kehidupan. Ingat, kemenangan itu bukan hanya datang dari kekuatan fisik ataupun kecerdasan kita, tetapi dari kesabaran, keteguhan hati, dan juga keimanan yang kita bangun kepada Allah. Doa ini adalah cara kita untuk menggantungkan sepenuhnya harapan kita kepada Allah. Allah selalu bersama mereka orang yang sabar, jadi jangan pernah merasa sendiri. Ya, mungkin itu saja insight yang bisa aku share sama kalian hari ini. Semoga ada ibroh yang bisa diambil. Dan semoga besok kita bisa ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!